Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barat Andalita, NIM 34102190454. Saya mahasiswa Universitas Galuh, kelas karyawan manajemen A. Oke, pada hari ini sudah berlanjut kepada video yang ketiga mengenai mata kuliah Komputer Bisnis 2. Ya, pada hari ini saya akan mencoba mengerjakan untuk tugas ketiga, yaitu mengenai payback period dan average rate of return. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan dahulu apa itu payback period dan average rate of return. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai agenda tugas pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai penjelasan mengenai payback period dan average rate of return. Yang kedua mempraktekannya di Microsoft Excel. Oke, penjelasannya yang pertama, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto. Ya, atau bisa diartikan juga sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Nah, pada bahasa Indonesia tidak heran rasanya apabila istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Oke, pada payback period ada dua rumus yang digunakan, yaitu yang pertama, apabila jika arus kasnya berbeda, payback periodnya yaitu sama dengan N plus A dikurangi B per C kurangi B kali 1 tahun, di mana N itu adalah tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment, sedangkan A jumlah initial investment, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, sedangkan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Ya, itu tadi untuk jika arus kasnya berbeda ya, rumus payback periodnya seperti itu. Sedangkan jika arus kas sama setiap tahunnya, untuk mencari payback period dengan cara initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun, di mana initial investment adalah jumlah modal yang diinvestasikan, sedangkan cash flow sama dengan jumlah pendapatan bersih tiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu average rate of return atau disingkat dengan sebutan ARR. Oke, average rate of return ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT (Earning After Tax) dengan rata-rata investasi. Nah, untuk rumusnya ini saya udah ada ya rumusnya di sini. Untuk mencari ARR (Average Rate of Return) yaitu dengan cara rata-rata EAT (Average Earning Tax). EAT itu singkatan dari Earning After Tax ya, jadi pendapatan setelah mendapatkan potongan pajak, dibagi dengan rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Nanti bakal ketemu tuh ARR-nya, average rate of return-nya gitu. Nah, untuk mencari rata-rata EAT itu ada rumus lagi. Jadi sebelum kepada ARR-nya kan harus mencari rata-rata EAT-nya dulu. Nah, untuk mencari rata-rata EAT-nya yaitu dengan cara total EAT (Earning After Tax) dibagi umur ekonomis. Nah, sedangkan tadi kan di rumus ARR juga dibagi rata-rata investasi ya. Nah, rata-rata investasinya juga dicari dengan cara sama dengan investasi dibagi umur ekonomis atau N. Ya, kita langsung saja ya ke soalnya. Di sini sudah ada diberikan soalnya oleh pemutar, yaitu sebagai berikut contoh kasusnya. PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Jadi ada pertimbangan nih antara membeli mesin A dan mesin B. Nah, perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada mesin A ya. Mesin A investasinya 28 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun. Nilai residunya nggak ada.
sedangkan EAT-nya sama tuh tiap tahunnya ya, jadi 8 juta semua. Sedangkan di mesin B investasinya 32 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya 5 juta, dan EAT-nya macam-macam tuh, ada 9 juta, 7 juta 500, 6 juta, 4 juta, 3 juta, dan 1 juta. Nah, di sini pertanyaannya yaitu mesin mana yang paling banyak, yang paling layak untuk dibeli? Oke, jadi kita lanjut aja ya ke Excel-nya. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu kita akan langsung mempraktikkannya aja untuk mencoba rumusnya. Ya teman-teman, ini sebenarnya saya udah ngerjain sih sebelumnya yang ini payback period sesuai urutan, sesuai arahan dari pemutar. HRL juga udah sebenarnya seperti itu. Cuma memang kita coba aja ya, langsung dipraktekkan di sini. Yaitu pertama di mesin A. Yang pertama kita mencoba mencari payback period dulu dari kedua mesin ya, mesin A dan mesin B. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu di mesin A, mesin A itu sama semua ya. Jadi earning after tax-nya sama semua 8 juta, sedangkan di mesin B earning after tax-nya itu berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, nanti kita lihat aja di sini bagaimana jalan keluarnya untuk memecahkan masalah ini. Oke, yang pertama kita cari dulu depresiasi atau dengan rumus SLN. Jadi ini dengan rumusnya sama dengan SLN kurung buka cost itu harganya ya, investasinya. Nah, berhubung kita akan di di kolom 2, 3, 4 nanti juga akan pakai rumusnya sama. Jadi kita lock dulu titik 2 salvage itu tadi ya, ini ya, salvage itu umur ekonomis, di sini kan 0 ya, kalau yang A itu 0, nilai residunya 0 bagi life itu yaitu umur ekonomisnya, maaf tadi salah, umur ekonomisnya itu 6 ya, 9, atau bisa kita tulis 6 aja, nggak apa-apa. Oke, kita enter aja, set, udah ya, 46667, kita blok aja semua sampai sini karena sama ya semuanya. Nah, sedangkan untuk mencari cash flow yaitu dengan cara sama dengan kebanyakan depresiasi EAT earning after tax ditambah dengan depresiasi. Oke, ini tinggal di blok aja ya, sama ya semuanya. Nah, di sini kita akan mencoba mencari payback periodnya yaitu dengan cara initial investment dibagi dengan rata-ratanya ya, sama dengan initial investmentnya 28 juta dibagi rata-ratanya. Nah, jadi payback period untuk mesin A yang EAT-nya sama yaitu selama periodenya yaitu selama 2 tahun 2 bulan belajarnya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu mesin B yang yang berbeda ya EAT-nya. Sini kita hapus dulu aja. Soalnya saya udah ngerjain sih sebenarnya. Oke, kita delete dulu aja. Sip. Oke, di sini kita memakai rumus SYD. Kurung buka cost itu ya ini ya, initial investment dibagi salvage itu tadi kembali kepada soal yaitu nilai residunya. Nilai residunya 5 juta ya, jadi kita tinggal singkat aja 5E6 itu nolnya ada 6, jadi 5 juta itu kan nolnya ada 6 ya, jadi ya udah tinggal aja 5E6 dibagi life-nya yaitu 6
6 ya, 6 tahun. 6 tahun dibagi per 1. Ya. Sama ya. Kita tinggal blok aja. Oh salah. Ini kita harusnya ini dulu ya, di lock dulu ya J2-nya karena kita menggunakan rumus yang sama. Jadi kita lock dulu, baru enter. Oke, seperti ini. Tinggal di copy aja. Nah, untuk mencari cash flow kita coba lagi. Ini rumusnya ini sama dengan EAT ya. Balik lagi EAT ditambah depresiasi. Nah, seperti ini. 9.583. Oke, sama ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk mencari payback period-nya ini agak ribet. Investasi awalnya kan tadi kita 32 juta ya. Di sini 32 juta. Cash flow tahun pertama yaitu ini 16 juta. Nah, berarti investasi belum kembalinya tinggal dikurangi aja sama dengan 32 juta dikurangi 16,14. Ya, segini ya. Nah, terus cash inflow tahun kedua yaitu ini 13 juta ya. Investasi belum kembalinya gampang, tinggal yang 15 juta ini dikurangi ini. Tapi ini masih ada nih, investasi belum kembalinya, berarti masih ada tahun selanjutnya. Jadi kita 3 tahun itu cash inflow tahun ketiga yaitu 11 juta. Nah, ini tinggal dikurangi aja nih. Nah, di sini kan ada 1 juta ya. Berarti maaf. Sama dengan ini, sisa ini dikurangi ini. Nah, di sini kan nilai-nilainya minus ya teman-teman ya, 9785, 704. Nah, ini tuh berarti kelebihan bulannya, jadi ini. Jadi kita mesti diubah menjadi kelebihan bulannya berapa gitu. J21 dibagi J20 kali 12. Oke, sama dengan ini kan berhubung yang negatif, jadi negatif J ini 97 negatifnya ini kita bagi yang ini. Oke, kita kurangi ya. Kurangi ini dibagi 12. Sama dengan negatif ini dibagi ini dikali 12 ya teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan kelebihan bulan. Jadi segini ya teman-teman ya, 10 bulan. Nah, jadi payback period-nya adalah sama dengan dalam kurung ini kan 3 tahun nih, jadi 36 ya. 36 dikurangi ini kelebihan bulannya dibagi 12. Nah, ya, bagi 12. Oke. Sama, jadi payback period-nya untuk nilai EAT yang berbeda-beda yaitu 2,12, yaitu 2 tahun 1 bulan. Oke, untuk selanjutnya untuk mencari ARR di sini juga saya udah mengerjakannya. ARR semuanya di sini ya udah mengerjakan. Tapi kita coba aja, berhubung ini depresiasi dan cash flow-nya ini udah ada ya, jadi kita tinggal ini aja, tinggal copy paste aja. Kalau enggak, misalkan kita mau mengerjakan juga nggak apa-apa gitu, sama dengan tapi kita copy aja deh, copy paste aja ini. Karena ini sama ya, ini juga sama. Kalau tadi di sininya adalah rata-rata ya. Nah, di sininya rata-rata. Nah, kalau di ARR itu kita memakai yang total. Jadi jumlah semuanya. Nah, juga di sini untuk mencari rata-rata atau umur ekonomis. Nah, yaitu dengan cara di sini ya. Tadi
rumusnya mana? Di sini. Nah, rata-rata IIT yaitu total IIT dibagi umur ekonomis sama dengan total IIT, ini ya total IIT yang ini 48 juta dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya tadi di soal berapa? 6 tahun, jadi dibagi 6 gitu. Nah, 8 juta. Sama ya? Oh enggak, teman-teman, maaf. Ternyata di sini untuk mencari rata-rata yaitu initial investment dibagi dengan ini di 4667 ya. Sedangkan untuk mencari rata-rata IIT dibagi umur ekonomis. Nah, di sini untuk mencari rata-rata investasi yaitu investasi dibagi umur ekonomis. Tadi untuk mencari ini ya, nah ini rata-rata IIT sama dengan total dibagi umur ekonomis. Sip. Nah, jadi ini ada ya, average-nya tinggal ini dibagi ini. Kan ini tadi rumusnya seperti ini. Ya. Nah, sedangkan di umur di yang mesin berbeda, ini juga sebenarnya sama sih, cari dulu gitu ya. Ininya rata-rata sama dengan ini. Dibagi ini ya, ini 53333, yang bawahnya berarti total IIT dibagi umur ekonomis ya, mungkin ini persenannya ya, persenan ARR-nya, average rate of return-nya kayak gini 171, ini 95. Sebenarnya ini semua udah saya kerjain sih gitu, jadi kayak di sini agak-agak nge-lag gitu ya, soalnya ini udah saya kerjain sebelumnya. Di sini saya hanya mencoba aja menjelaskan gitu ya, gimana ininya gitu, cara-caranya, langkah-langkahnya gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk tugas sekarang. Untuk tugas sekarang hanya seperti ini aja. Ya. Untuk sekarang segitu aja penjelasan dari saya untuk tugas ketiga ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.